Di dunia ini ada orang yang tidak mandi selama 60 tahun. Dan selama hidupnya ia sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat seperti bangkai, makan makanan bekas yang dari kotak sampah. Bahkan minumnya pun juga tidak sehat ya teman-teman. Minumnya itu adalah minum-minuman yang berasal dari kaleng-kaleng bekas atau ya air-air kumuh begitu teman-teman. Halo teman-teman semuanya, baik yang ada di muka bumi ini maupun yang tidak ada di muka bumi ini, alias alam bakar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat ya dan tetap dinaungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, kira-kira kita mau ngapain sih di sini? Jadi di sini kita akan mau sharing kepada kalian. Jika kalian ada yang mau menanggapi atau mau ada yang berkomentar, silakan tulis di bawah komentar ini ya teman-teman. Dan buat kalian yang masih belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati video-video selanjutnya teman-teman. Kalian tahu nggak sih teori orang mindset itu kuat? Mindset itu apa bang? Mindset itu apa bang? Baik, saya jelaskan. Mindset itu adalah pola pikir seseorang atau sekumpulan atau keyakinan yang dapat membentuk atau membangun cara berpikir, memahami dunia dan diri sendiri. Contoh aja lah kayak mindset orang kaya atau mindset orang miskin kan jelas berbeda. Kemudian contoh aja mindset orang gila yang ada di jalanan atau mungkin orang biasa seperti kita kan pasti jelas berbeda ya teman-teman. Mindset itu sendiri itu tidak bisa dirubah secara langsung teman-teman. Jadi perlu adanya tahapan-tahapan untuk membangun sebuah mindset yang baru. Baik, di sini kita akan menceritakan suatu kisah yang terkait atau yang mendukung bahwa teori mindset orang itu sangat kuat. Jadi, di dunia ini ada orang yang tidak mandi selama 60 tahun. Coba bayangkan orang yang tidak mandi selama 60 tahun itu baunya kayak apa guys? Orang sehari aja nggak mandi itu aja baunya udah kayak bau bangkai, apalagi 60 tahun. Alangkah bagaimana baunya. Ya mungkin bau-baunya kayak kalian itu bau yang nggak mandi sekarang tuh nggak gosok gigi, pasti bau tuh mulutnya. Nah, orang tersebut adalah Amau Haji yang sudah berumur 93 tahun. Orang yang tidak mandi selama 60 tahun ini hidupnya gelandangan, layaknya orang gila, hidup di kolong jembatan atau di pinggir jalan. Bahkan saking kasihannya warga sekitar di sana itu membangunkan sebuah gubuk bata untuk si Amau Haji ini. Dan selama hidupnya ia sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat seperti bangkai, makan makanan bekas yang dari kotak sampah. Bahkan minumnya pun juga tidak sehat ya teman-teman. Minumnya itu adalah minum-minuman yang berasal dari kaleng-kaleng bekas atau ya air-air kumuh begitu teman-teman. Kita aja yang makanan yang gak enak aja udah ngeluh ya teman-teman, apalagi yang makanan-makanan seperti itu pasti kita muntah. Coba bayangkan kita makan bangkai gitu, apa enggak? Singkat cerita, si Amau Haji ini memilih untuk menjauhkan diri dari masyarakat ya karena perilakunya tersebut, karena ia tidak mau mandi selama 60 tahun dan sering mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik buat dirinya. Tetapi hal ini dilakukan karena Amau Haji ini mempunyai mindset bahwa ketika dirinya tinggal di lingkungan yang bersih atau makan makanan yang sehat atau sering mandi, itu akan membuat dirinya sakit. Mindset yang dimiliki Amau Haji ini sangatlah kuat, bahkan ia sempat ditawari untuk mandi oleh warga di sekitar, atau seringkali ia ditawari makanan dan minuman yang bersih, bahkan ia seringkali menolak teman-teman. Badannya sekarang pun tampak sangat dekil dan bau teman-teman. Akan tetapi ya balik lagi ya teman-teman, karena mindset itulah Amau Haji menganggap hal tersebut bukanlah penyakit dan hal yang biasa. Makanya ia sering tidak mandi atau makanan-makanan yang tidak sehat itu adalah sebagai suatu kesehatan buat si Amau Haji ya, karena mindset itu kotor adalah sehat, bersih adalah sakit. Aneh kan?
kalau kita ya kotor bakal jadi sakit. Karena warga di sekitar di sana tidak tahan lagi dengan si Amo Haji karena baunya yang sangat pekat, yang sangat bau bangkainya itu sangat bau sekali. Akhirnya warga di sana mendesak si Amo Haji ini untuk mandi dan akhirnya dimandikan oleh warga di sekitar sana. Dan lalu apa yang terjadi teman-teman? Setelah si Amo Haji ini mandi, ia jatuh sakit dan akhirnya ia meninggal. Emang bener kalau mindset itu kuat ya guys ya. Bukannya dimandiin jadi tambah sehat, malah jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Ya kalau pendapat saya secara pribadi sih emang mindset orang itu sangatlah kuat ya guys ya. Ya contoh saja orang gila yang tinggal di sekitar kalian. Ya pasti kalian seringkali melihat orang-orang gila yang jalan-jalan di rumah atau di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang kumuh. Pasti akan kalian melihat orang gila. Nah itu coba perhatikan saja, badan itu sangat bau dan pasti orang itu tidaklah mandi. Kasarnya beginilah, coba kalian lihat orang gila yang tinggal di sekitar kalian ya, nggak pernah mandi, makan sembarangan, minum sembarangan, nyatanya ya sehat-sehat aja tuh. Terus contoh lagi kayak orang yang kurang mampu dengan orang yang mampu. Semisal orang mampu terbiasa dengan makanan-makanan yang mahal dan menganggap itu adalah sesuatu yang sehat, dan orang yang kurang mampu ini makan makanan ya seperti telur, tempe, dan itu menganggapnya sebagai suatu hal yang sehat juga, tetapi yang dianggap sebagai orang mampu itu adalah sebagai makanan yang tidak sehat. Ketika orang mampu itu mencoba makanan orang yang kurang mampu, ia jatuh sakit. Karena itu tadi, ia menganggap bahwa makanan-makanan orang yang kurang mampu seperti tempe, telur ini adalah makanan yang enggak sehat. Contohnya ya kalian tahu sendiri seperti Livi Renata tuh yang di videonya sama Nopek ya. Ketika ia diajak ke warkop, dia cuma minum nutrisari aja, dia sakit, mencret langsung dibawa ke rumah sakit. Nah kita sering banget malah minum kayak gitu, minum torpedo, waduh sebut merek lagi, sorry. Ya semacam minuman gelas-gelas yang ya seperti itulah, kalian tahu sendiri. Ya dari cerita-cerita ini semua saya beranggapan bahwa mindset orang itu emang benar-benar kuat guys, tidak bisa dirubah secara langsung atau tiba-tiba. Karena nantinya jika dirubah secara langsung akan berakibat sangat fatal. Jadi sekian dulu ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Jika kalian ada yang mau menanggapinya atau mau sharing-sharing terkait apa yang kalian rasakan atau yang kalian bayangkan gitu, bisa tulis di bawah komentar ini ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang masih belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar saya bisa membahas hal-hal yang lebih misteri, lebih horor, atau kita juga bisa membahas teori-teori konspirasi. Oke, sekian teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.